berkenalan dengan saya, ini saya akan mulai rekam ya. Bisa di-continue teman-teman. Ya. Teman-teman yang belum kenalan bisa japri saya untuk sebutkan nama dan kota mana. Satu metode ya yang dimaksud dengan satu metode ini kita harus memilih secara komit ya, secara komitmen bagaimana kita harus menggunakan sebuah strategi yang konsisten nantinya. Ya. Memilih strategi yang sudah teruji probabilitasnya di video saya mungkin 2 minggu yang lalu, itu webinar saya sudah saya sampaikan bagaimana cara menguji probabilitas itu. Nah, sebenarnya cuman ada 3 hal yang kita pikir dalam sebuah strategi trading ya. Nanti saya akan bahas satu-satu. Bahkan nih kalau kita mau trading itu sebenarnya nggak butuh analisa. Bahkan ekstrimnya seperti itu. Yang butuh analisa, butuh mikir panjang itu adalah trading plan-nya. Trading plan-nya yang butuh pemikiran panjang, seksama, diuji, di backtest, forward test, dan juga kita akan mengevaluasi. Setelah kita mempunyai sebuah trading plan, mempunyai SOP yang jelas, trading itu nggak perlu analisa, tinggal jalankan saja SOP-nya. Ini yang kadang menjadi teman-teman trader itu nggak konsisten ya. Kadang menggunakan metode A, besoknya B, C, sehingga setiap mau trading itu menganalisa, banyak pertimbangan, akhirnya bingung naik apa turun. Dan akhirnya kalau misalkan sangat amat yakin menjadi salah, sesuatu yang nggak yakin menjadi benar. Kita simpelkan saja sebuah perumusan untuk kita membuat sebuah trading plan ya. Yaitu pertama kita berpikir entry-nya. Jadi metode itu, sistem itu, SOP ataupun trading plan itu cuma ada 3 ya. Entry, money manajemennya bagaimana dan juga exit-nya bagaimana. Nah, entry, syarat apa saja kita melakukan buy atau sell atau pending order, limit ataupun stop. Itu kita harus tetapkan. Terus teknikalnya bagaimana, fundamentalnya bagaimana, bisa menggunakan beberapa indikator maupun tanpa indikator atau naked trading. Pakai indikator banyak sekali, indikator itu dibagi 2 besar yaitu trend dan juga ring ya. Bisa untuk sideways, bisa untuk trend. Yang untuk trend contohnya kayak misalkan parabolic chart, moving average ya. Kalau untuk ring atau sideways bisa pakai osilator seperti contohnya relative strength index ataupun stokastik. Kalaupun tanpa indikator kita bisa pakai istilahnya price action ya. Bisa juga dengan pakai pola-pola candlestick ya. Terus juga pola chart pattern ya, pola grafik seperti ascending triangle point ya dan lain sebagainya itu. Bisa juga menggunakan tool trading asalkan konsisten menjalankan. Tool trading di dalam GK Invest ada auto chartis, ada trading sentral dan juga ada MT5 booster. Itu juga bisa dikatakan sebagai metode. Pilih saja salah satu saja, jangan terlalu banyak metode di situ. Bahkan satu saja sebenarnya cukup. Asalkan nanti yang terpenting adalah di nomor 2-nya ini. Pengelolaan keuangannya, money management, di mana TP, di mana SL-nya, risk reward ratio-nya bagaimana. Misalkan kalau kita buat risk ratio dibanding dengan keuntungan, risiko dibanding keuntungan misalnya, satu risiko bisa mendapatkan 3 atau bahkan lebih dari keuntungan, 3 kali lipatnya dari risiko misalkan. Dengan cara seperti itu maka kita salah 70% pun kita masih bisa mendapatkan keuntungan. Artinya sebenarnya metode yang entry itu tadi hanya mungkin bisa
dikatakan 10% saja pengaruhnya kesuksesan di dalam kita mendapatkan keuntungan secara akumulatif. Yang terpenting adalah pengelolaan yang ada di sini. Yang kedua adalah trailing stop dan step. Trailing stop itu target di mana kita bisa menggerakkan atau mengubah dari stop loss. Misalkan kita buy. Setelah kita mendapatkan 150 poin, maka itu 150 poin itu dikatakan trailing stop. Terus kemudian kita isi trailing step-nya 50 misalkan. Berarti trailing stop-nya 150, trailing step-nya 50. Ketika kita mendapatkan poin 150 poin, maka keuntungan akan dikunci di 50 poin. Itu yang dimaksud 150-nya itu adalah trailing stop, 150-nya itu trailing step namanya. Nah, dengan pengelolaan seperti itu, ketika harga berbalik, kita sudah tidak minus lagi. Itu cara-caranya untuk membuat sebuah trading plan. Jadi, trading plan itu entry-nya bagaimana, exit-nya bagaimana. Nah, yang penting di tengah-tengah itu money management-nya. Ketika profit, kita harus apakan profit itu, ketika loss, kita harus bagaimana dengan kerugian itu. Ada juga yang istilahnya ngeyel ya, dengan cara averaging, martingale, pyramiding. Averaging itu buy lagi, martingale, buy lagi, dilipat atau lebih banyak lotnya. Ada lagi pyramiding ketika profit martingale plus ya, pyramiding itu atau bisa dikatakan scale in. Nah, metode-metode ini semuanya diperbolehkan saja asal satu bagaimana kita resikonya terbatasi. Misalnya dengan 1%, ya udah 1% itu entah itu di dalam rangkuman 1% itu harus buy lagi 10 kali ataupun dengan martingale berapa kali levelnya, nggak masalah. Yang penting kerugian totalnya itu sebesar 1%. 1% kok terlalu kecil misalkan. Ya, itu adalah rekomendasi saja. Dari 10.000 US, 1% itu sudah 100 US. Kalau ingin resiko yang lebih tinggi, otomatis Anda harus menguji probabilitasnya lebih bagus lagi. Paling tidak di atas 70% kebenarannya dari uji probabilitas. Menguji probabilitas itu tidak harus kita dengan sistem robotik saja ya, dengan backtest, tetapi juga manual pun bisa. Biasanya 1 minggu itu kan kita nggak gerak nih grafiknya. Itu bisa diseret-seret ke belakang, terus gitu padukan, dicari pola yang kita cari. Kalaupun kita dengan relative strength index, ya kita cari dengan relative strength index itu teori kita berapa kali benar, chart yang ada itu berapa kali salah, itu bisa dihitung. Paling tidak kita punya 100 uji transaksi, di situ kita kelihatan probabilitasnya banyak benarnya atau banyak salahnya. Jadi jangan salah teman-teman bahwa banyak orang yang menggunakan averaging ketika buy lagi. Itu banyak yang tidak menyadari bahwa akan menambah risiko. Yang sebaiknya padahal buy lagi pun averaging martingale nggak masalah. Asalkan totalnya itu mempunyai resiko yang sudah terbatasi totalnya, bukan satu trade, kemudian tambah lagi 2 trade, tambah lagi 3 trade dengan berarti 3%. Kalau 5 trade berarti 5%. Nah, itu risikonya sama halnya 5%. Kalau 10 transaksi jadi 10%. Itu bukan yang dimaksud risiko 1% gitu ya. Karena tidak satu transaksi. Keluarnya bisa otomatis ya, dengan TP, dengan trailing, ataupun dengan robotik. Kita pasang robotik, meskipun kliknya itu manual buy atau sell, nanti close-nya bisa dengan robotik. Atau dengan manual penuh kesadaran kita close trade. Ya, ini sangat berhati-hati teman-teman. Kalau kita manual artinya kita harus melean ya, melihat dengan seksama begitu, nanti waktunya close atau enggak sesuai dengan SOP yang sudah kita tetapkan. Jadi SOP yang bagus itu harus mempunyai antisipasi, jangan reaksi. Kalau kita
reaksi, yaitu seperti kita keluarnya dengan manual itu nunggu cat, kemudian nanti sampai mana ya, sampai mana, nanti saya close saja manual. Nanti bahayanya kalau ketiduran, kalau lelah, kalau kelupaan, ada kepentingan mendadak, itu bahayanya. Itu bukan trading plan yang bagus. Kalau kita close-nya secara manual, harus punya perencanaan yang lebih baik. Tanpa TP pun enggak masalah, asalkan sudah trailingnya jalan. Kalau sudah trailingnya jalan, TP-nya bisa dihapus. Gitu. Oke, selamat bergabung, Pak Alek. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja. Ini yang saya maksud dengan one method atau kita pilih satu strategi. Satu strategi itu adalah suatu rangkaian trading plan. Bukan yang dimaksud misalkan pakai Bollinger Band. Pokoknya Bollinger Band tok. Ya enggak seperti itu. Jangan terlalu banyak indikator, juga jangan terlalu sedikit indikator. Sesuaikan saja. Nanti resiko dengan SL, stop loss itu seberapa jauh sih sebenarnya bagusnya. Itu juga sangat tergantung dari probabilitas yang sudah akan kita uji itu. Ya. Dan juga dari struktur pemodalan. Kalau kita fix 1%, kita bisa hitung jauh lebih mudah. Itu tujuan dari kita 1% risk itu bisa menjurnal dengan baik. Satu waktu, one time. Ini yang diasumsikan beberapa segi wacana ya, antara lain dengan menentukan waktu yang tepat dan cocok untuk kita trading. Tidak semua orang bisa menggunakan waktunya dengan baik untuk apalagi dalam hal trading ya. Terus contoh-contohnya misalkan kalau misalkan waktu pagi Anda lagi sibuk kerja, ya berarti nggak cocok dalam waktu pagi. Kalaupun di dalam seluruh rangkaian hari itu Anda memang bisa full trading, ya nggak masalah. Satu waktu itu kita tetapkan. Yang mana yang cocok. Kalau sehari full trading, misalkan khusus hari Jumat bisa. Tetapkan saja. Jangan memilih waktu-waktu trading yang benar-benar Anda nggak bisa dan Anda paksakan. Walaupun sebenarnya momennya itu bagus, Anda harus punya skala prioritas di situ. Kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, dan lain sebagainya. Itu tidak dipungkiri bahwa hal-hal yang di luar dari hal trading pun itu sangat berpengaruh pada psikologis kita nantinya. Yang harusnya benar menjadi salah. Yang kedua, tentukan time frame. Jadi waktu yang saya maksud itu tidak hanya waktu trading, tapi juga waktu time frame dalam grafik itu. Yang paling sesuai dengan strategi kita bagaimana. Ya kalau misalkan walaupun dananya itu pas-pasan misalkan ya, kalau kita tetap menggunakan konsisten dengan 1% risiko, ya itu semakin kecil dananya maka resiko kena SL itu semakin besar sebenarnya. Sehingga dengan kita memilih time frame itu juga harus bijak. Jangan coba-coba misalkan menggunakan hanya dengan menggunakan D1 ataupun weekly walaupun sedangkan modal kita pas-pasan. Karena itu adalah time frame yang sangat besar, kendati pun benar analisa Anda naik, biasanya sebelum naik itu turun dulu. Dan sebelum turun juga naik dulu. Itu market seperti itu. Nah, ketika naik dulu atau turun dulu itulah kita harus bisa menahan ombaknya itu. Ombakannya harus pas ya di situ. Dikala ombakannya itu enggak pas, modal kita pas-pasan, terus kita menggunakan stop loss ya akan semakin sering terkena stop loss. Waktu yang saya maksud yang berikutnya adalah dalam waktu yang sama hanya ada satu transaksi dalam satu pair dan sangat dianjurkan hanya dalam 1% risiko. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan trading sebisa mungkin dalam satu waktu itu hanya ada satu posisi.
Dan dalam satu posisi itu mempunyai risiko hanya 1%. Kalau bisa lebih fokus lagi kalau cuma satu pair. Kalau kita biasanya ya nanti kalau teman-teman sudah sering di pair A, B, C ya, pairnya banyak, 11 pair ditransaksikan semuanya. Ketika ada news, ada berita, pergerakannya cepat banget, bingung nanti milih yang mana ini yang mau saya lihat, mau yang saya eksekusi yang mana itu bingung. Ya walaupun nanti suatu saat teman-teman sudah mempunyai trading plan yang bagus, tapi misalkan setiap transaksi itu 1%, setiap transaksi 1%, 10 transaksi 1% semuanya, ya itu sama halnya 10% risiko nantinya, tidak 1% risiko. Itu yang saya maksud dari dalam waktu yang sama 1% risiko. Kalau misalkan loh saya mau kok 11 ini pair semuanya atau 10 pair ini pengen saya transaksikan semuanya, boleh tapi permodalannya ditambah juga. Jadi misalkan dari 10 ribu US, kalau ingin misalkan cara pengelolaan risikonya Anda pengen 10 pair itu jalan semuanya, misalkan Anda perkecil saja stop loss-nya menjadi 50 misalkan. Tidak $100 tapi $50. Berarti bisa untuk 5 pair. Berapa? 2 pair ya. Nah, kalau untuk 2 pair sehingga tinggal nambah permodalannya. Modalnya 2 pair itu 10.000, kalau 10 pair berarti bisa nambah 500, berarti total 500 juta. Itu masih masuk akal dengan walaupun transaksi 10 pair Anda masih bisa dikatakan resikonya cuma 1% dalam setiap transaksi. Itu caranya kalau kita ingin nambah pair. Tidak gegabah semuanya transaksi 1%. Nanti kalau ada 20 transaksi berarti ya 20%. Nah, itu tidak seperti itu yang saya maksud. Yang saya maksud adalah dalam satu waktu. Anda akan bisa fokus seperti itu. Dan nyaman tradingnya. Yang keempat adalah bisa juga diartikan dengan satu kesempatan harga sehingga kita bisa lebih tegas tetapkan cut loss. Ini yang sangat susah sekali teman-teman ketika kita buy di 1.800 begitu. Nah, ketika kita beli di sana, harganya turun terus 1.700. Kita masih berharap harga itu bisa naik lagi ke 1.800 karena harapan itulah kadang kita tidak mau stop loss, tidak mau cut loss. Dan kalaupun dipasang stop loss, digeser-geser gitu. Yang semula 50 jadi 100, jadi 200. Emannya sudah 200 kalau minus, tambah lagi 300, eman ya 400 sampai ludes, sampai habis. Itu yang mempengaruhi atau penyebab dari kebanyakan trader gagal di situ. Nah, kalau kita sudah berpikir 1.400 turun, sudah kena cut loss yang kita tetapkan adalah $100, ya kita komit saja. Anggap saja nanti harga sudah nggak kembali lagi ke 1.800. Kesempatan itu sudah hilang dan kita analisa lagi. Dibuat simpel aja seperti itu. Pilih pair atau produk yang paling bagus untuk diperdagangkan. Ini pun kita kena bisa memilih ini pun juga dari uji probabilitas. Sesuaikan dengan sistemnya. Kalau kita inginnya sistem yang punya kecepatan volatilitas tinggi, ya kita pilih pair-pair yang sering bergerak tinggi. Bisa dilihat dari grafik di time frame yang kecil-kecil ya. Nanti berapa ombakannya. Kalau sistem kita mengharapkan banyak sekali tren, kita lihat aja yang pair yang banyak sekali turun tiba-tiba atau naik tiba-tiba. Misalkan di H1, kok ini banyak yang panjang-panjang. Nah, kalau misalkan cocok untuk trending, kita lihat aja H1, H4 yang candle-nya panjang-panjang. Untuk menemukan pair yang cocok tentunya harus melewati uji probabilitas yang saya sebutkan tadi. Pair tersebut tentunya terpilih karena kecocokan metode trading. Pair tersebut tentunya terpilih karena kecocokan metode trading. Ya, yang seperti saya maksud tadi.
Kita bisa milih beberapa pair dalam satu akun kita asalkan struktur pemodalannya sesuai dengan perhitungan tingkat resikonya. Dan pair terpilih masih dalam prioritas probabilitas terbaik. Walaupun struktur pemodalannya itu misalkan 500 juta dengan resiko 1% berarti 50 dolar per resiko transaksinya, Anda bisa transaksi 10 transaksi dalam satu waktu sekaligus. Tetap kita harus memilih produk yang sesuai, probabilitasnya tetap yang bagus. Jangan gegabah. Jangan sampai hanya setor saja. Sebenarnya dari tadi kok ngomongnya cocok-cocok terus, cocok metodenya, cocok pair-nya, itu bagaimana sih nyocokkan? Nanti kita praktekkan ya, nyocokkan itu bagaimana pair-nya. Ngitungnya itu bagaimana? Sebenarnya saya sudah sering ya cara menghitung itu baik manual maupun robotik. Kalau dengan robotik backtest selesai, 1 menit selesai 2 tahun. Kalau manual memang susah sekali. Ya, tapi belum tentu tidak bisa dilakukan. Daripada teman-teman nggak pernah sama sekali menguji strategi trading Anda. Pokoknya baca buku, percaya, terapkan. Baca Google, percaya, terapkan. Nggak pernah menguji, itu yang kadang menjebak itu di situ. Beberapa catatan satu transaksi ini antara lain, dengan hanya satu transaksi dalam satu waktu, kita akan lebih terjaga, fokus, dan ketenangan mental lebih stabil. Ketenangan mental ini yang harus dijaga ya, karena kadang kita itu sudah tenang, tiba-tiba muncul sesuatu yang membuat kita kok serba salah. Mungkin kita teman-teman pernah yang ngalami seperti itu karena jenuh, karena apa? Kok jadi serba salah apa yang kita lakukan? Mungkin kita nggak fokus ya terhadap suatu hal. Kalau kita fokus hanya dengan satu transaksi, ya kita jauh lebih optimal hasilnya nanti. Dengan adanya satu trade, resiko akan bisa kita hitung dengan cermat resikonya. Dan jika menggunakan tool money manager akan lebih optimal hasilnya. Jadi untuk mengelola keuangan, money management itu juga ada tool. Teman-teman kalau di platformnya GK Invest itu ada tool kita bisa lihat di market. Ya, di market. Nah, di market itu ada nanti tulis saja money manager. Money manager. Nah, di situ bisa di-download dan masuk di chat, ya kita bisa pertimbangkan berapa persen risiko. Kalau 1% berarti pips-nya bisa terhitung nanti secara otomatis di sana. Satu risk ya, one risk. Beberapa catatan 1% risiko ini antara lain dengan asumsi kita hanya bisa menerima satu risiko 1% dari equity yang ada saat itu. 1%-nya itu dari equity, teman-teman. Bukan dari balance. Dari equity. Kalau kita selalu satu transaksi clear, otomatis balance dengan equity itu akan sama jumlahnya. Misal dengan modal 10.000, maka kita hanya meresikukan 100 dolar dalam setiap transaksinya. Resiko hanya 100 dolar dalam tiap satu metode trading kita, satu waktu trading kita, satu produk, dan satu transaksi. Jadi 100 dolar itu murni hanya untuk satu transaksi, satu produk, benar-benar satu. Tidak seperti yang saya sampaikan tadi, 1% itu di pair yang A, B, C, D, hingga totalnya sebenarnya tidak 1%. Nanti risikonya kalau lo semua jadi psikologisnya itu yang benar-benar akan terhantam itu ya. Karena, wih 10-10-10-nya lo semua barengan. Ya kan bisa, karena hampir semua pair itu terpengaruh oleh dolar. Kalau pas dolar, kita analisa dolarnya, US dolarnya salah ya bisa jadi semuanya bisa salah. Nah itu psikologis akan terganggu. Bila kita ingin lebih banyak transaksi dalam
dan produk yang kita perdagangkan, maka sebaiknya kita juga memperbanyak struktur pemodalan sesuai dengan kaidah 1% risiko. Saya sudah jelaskan di awal, dari 100 juta tadi menjadi 500 juta, dari 1 PIR kita bisa pilih sampai 10 PIR kalau permodalan kita bagus. Penambahan transaksi juga bisa kita gunakan setelah kita mengunci keuntungan yang cukup untuk antisipasi risiko transaksi berikutnya. Antisipasi ya, jadi money management, tadi kan kita membuat trading plan nih. Sebenarnya saya tegaskan lagi bahwa trading itu kalau kita tidak menganalisa di setiap mau open posisi, menganalisa di setiap open posisi mau menganalisa lagi, sebenarnya kita jauh lebih disiplin dan konsisten. Yaitu dengan menerapkan pokoknya kita membuat diri kita itu menjadi robot saja. Ketika duduk lihat chart, lihat catatan kita, komitmen kita apa, trading plan kita apa, entry-nya bagaimana, money management-nya bagaimana. Nah, money management ini adalah tugasnya mengantisipasi. Jangan menggunakan money management yang berdasarkan reaksi. Ya, jadi nunggu dulu chartnya kayak apa nanti. Ya, itu berdasarkan reaksi. Harusnya terencana dari awal ya, sebelum kita trade open posisi itu. Unlimited gain dalam banyak pembatasan tersebut, ada satu hal yang nggak perlu kita batasi, yaitu keuntungan. Namun dengan catatan sebagai berikut. Ya, pengennya semua usaha itu untungnya bisa benar-benar berlimpah dan tak terbatas. Ya. Sebenarnya usaha konvensional itu juga mengatakan seperti itu. Tidak ada warung atau apa yang tiba-tiba tutup karena untungnya sudah 1 juta, 2 juta karena targetnya sudah terpenuhi. Pengennya mereka itu ya untungnya sebanyak mungkin. Satu, gunakan penguncian keuntungan seperti trailing yang bisa dengan cara manual, semi otomatis maupun full otomatis. Jadi trailing itu ada manual dengan menggeser-geser. Sebenarnya kalau dengan manual itu namanya moving SL ya. Kalau trailing itu semi otomatis ada di MetaTrader. Ketika kita open posisi kita klik kanan, di situ ada tulisan trailing stop. Nah, itu cara yang saya maksud dengan semi otomatis. Kalau dengan full otomatis berarti kita sematkan robot kita di dalam chat itu. Setelah kita sematkan di sana, kita algo tradingnya kita aktifkan. Nah, setiap kita transaksi, maka setiap transaksi kita akan menggunakan sistem trailing secara otomatis. Yang kedua, hal ini dipakai agar ketika kembali berbalik tidak lagi mengalami kerugian. Timbun sebanyak mungkin keuntungan dengan menambah lot transaksi lagi. Namun tanpa menambah risiko, salah satunya dengan cara scale in. Scale in ini bisa saya katakan piramiding yang saya maksud. Atau teman-teman trader yang lain itu bisa mengatakan Marti plus. Jadi ada Marti minus, ada Marti plus. Kalau Marti minus itu ketika kita buy minus, kita buy lagi minus lagi, buy lagi minus lagi, buy lagi sampai ludes kalau nggak dibatasi. Tapi kalau Marti plus itu buy untung, keuntungannya sebagian dikunci, keuntungannya sebagian untuk buy lagi. Kalaupun buy yang kedua itu rugi, kita pasang stop loss rugi, kerugian itu bisa ditutup dari buy yang pertama. Dan ini dalam satu waktu bisa dilakukan seperti itu. Jadi satu waktu bisa lebih dari satu transaksi, asalkan transaksi yang berikutnya itu risikonya sudah tercover oleh transaksi yang pertama. Piramiding. Ini saya sudah jelaskan 2 kali webinar ya, 2 minggu yang lalu dan seminggu yang lalu tentang piramiding itu, dan alhamdulillah tadi malam robotnya sudah selesai, cuman saya belum kelar untuk backtestnya. Jadi setting-settingnya masih kita cari terbaik. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa running. Yang kita tunggu-tunggu ya, itu termasuk Pak Joko juga nunggu-nunggu ini ya. Sudah siap minggu depan Pak Joko. Ini saya masih backtest ya.
Kalau mau datang ke kantor silakan. Saya tunjukkan langsung robotiknya. Dengan demikian, walau kita sering salah dalam analisa arah market, kita akan tetap bisa untung dengan cara kita menimbun sebanyak mungkin pas untung itu. Ya, kalau dengan cara pyramiding ataupun scale ini nih, salah 10 kali, 7 kali, benar sekali saja sudah bisa untung, teman-teman. Nah, itu hasil sementara backtest saya ada yang seperti itu sudah. Ya. Jadi sebenarnya yang analisa nggak terlalu mikir pusing. Ya, analisa itu hanya ya 10% untuk bisa kita sukses meminimalisasi risiko saja. Yang paling penting adalah money management itu tadi daripada strateginya. Ya. Praktek metode unlimited gain ini bisa nanti kita praktekkan di support dan resisten, RR itu risk and reward, terus trailing tadi yang sudah jelaskan, trailing stop bisa otomatis, bisa manual tadi, terus menggunakan money manager juga bisa, yang bisa download di marketnya MGL5 dengan cara scale in dan lain-lain. Ada pertanyaan dari sini? Langsung bisa chat ya nanti. Evaluasi sangat penting untuk melihat kelemahan dan kelebihan sistem kita. Kita tidak akan mungkin bisa mengevaluasi tanpa ada jurnal trading. Kita tidak akan bisa menjurnal trading itu dengan baik apabila sistem kita tidak konsisten. Kita tidak akan bisa menerapkan sistem kita dengan konsisten kalau kita punya banyak sistem yang semuanya tidak kita detailkan dengan baik. Nah, urutannya seperti itu. Nah, evaluasi tanpa jurnal trading itu susah ya. Nah, jurnal trading yang benar dan rapi apabila konsisten dan disiplin menerapkan berbagai cara yang sudah disampaikan di atas. Jadi kalau kita sudah menemukan satu metode, satu risk, kita bisa milah-milah dalam satu kelompok jurnal begitu. Oh, metode ini nggak benar, metode ini cukup bagus dan lain sebagainya. Jurnal trading itu sangat penting untuk evaluasi. Bisa bayangkan kalau sebulan, 2 bulan kita trading ngawur, kita mau menjurnal apanya yang dijurnal. Ini mana yang saya mau membuat entry-nya itu dari Bollinger Band. Mana kita melihat entry-nya dari relative strength index atau stokastik ataupun moving average. Kita nggak tahu itu karena tidak ada catatan kita, karena kita nggak konsisten. Kalaupun kita males nyatet, kalau kita sudah ada SOP-nya, pokoknya sebulan ini saya menerapkan SOP ini. Nah, itu kita bisa evaluasi dengan mudah. Dengan evaluasi kita lebih baik, bisa lebih baik dan risiko lebih bisa kita minimalisasi. Evaluasi sangat penting dalam bidang bisnis apapun, itu ya. Nah, sekarang saya coba akan jelaskan ini ya, tentang metode unlimited itu ya. Ini di slide-slide sebelumnya saya sudah sampaikan sih. Kira-kira dari sistem SNR, risk reward, trailing, money manager, atau scale in ini mana teman-teman yang pengen tahu duluan itu ya. Mungkin bisa saya jelaskan duluan. SNR ya, misalkan gini ya, untuk risk reward. Support dan resisten itu sebenarnya simple, artinya itu arti dasar dari support dan resisten itu adalah di mana harga memantul. Di mana ada sejarah harga memantul di titik itu support dan resisten. Nah, di antara support dan resisten itu kita bisa memakai untuk bertransaksi dengan risk reward yang baik.
Misalkan seperti ini ada di sini ada resisten. Di sini ada support, ini support dan begini ya. Jadi dengan cara seperti ini kita sudah tetapkan misalkan ini ada resisten dan di sini ada support. Kalau R ya. Kalau kita ingin bertransaksi yang aman dengan 1% risiko tetapi mempunyai untung yang banyak, kita transaksinya tes 1, 2, 3. Transaksinya mendekati support dan resisten itu. Nah, misalkan kalau resistennya di sini, nah, resistennya di sini, kita bisa asumsikan area sell itu di sini, teman-teman. Nah, di sini bisa kita asumsikan area sell. Di sini area stop loss-nya. Bila menembus ke sana berarti stop loss di sana. Nah, kalau kita sudah entry di sini, kita bisa pantau bahwa jarak antara SL dan sell kita itu cuma segini. Nah, sedangkan jarak TP nanti akan harga yang mendekati di sini. Ini adalah area TP. Nah, resikonya seperti ini. Resikonya cuma seperti ini. Ya. Terus tapi mempunyai keuntungan yang panjangnya seperti ini. Peluang keuntungan yang panjangnya seperti ini. Nah, kalau misalkan pas harga di sini, ini sudah dapat banyak nih, 3 kali lipatnya nih, sampai di sini sudah 3 kali lipatnya. Terus kalau harga berbalik bagaimana? Nah, siapa yang bisa jawab? Kalau harga berbalik jadi rugi gitu. Pak Alek pasti langsung bisa ini. Gimana Pak Alek? Pak Alek sambil berjaga juga ini kayaknya. Hari ini ada 2, yang satunya komandan laut, yang satunya Pak Polisi. Nah, bener kan? Pak Alek ini, Pak Polisi ini menjawab dengan tepat sekali, dengan trailing stop. Ya. Ini yang saya maksud, yaitu dengan apa? SL yang ada di sini itu kita pindah. Ya. Kalau kita sudah misalkan saya di sini sudah untung di sini 150 misalkan. SL-nya yang ada di atas ini kita ubah ya, kita hapus, kita ubah. Nah, ini nggak bisa digeser, ini kekecilan. Nah, ini SL-nya itu bisa dipindah di sini. Misalkan kita kunci, oh sekian aja dikunci. Nah, bisa dikunci di sini SL-nya. Berarti kita sudah punya keuntungan dari sini ke sini. Ini sudah pasti untung. Sudah pasti untung di sini. Nanti sampai terus. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, yang namanya TP di sini itu, ini hilangkan saja. TP. Ini hilangkan saja. Awalnya SL dan TP kita tetapkan. Terus kalau misalkan sell sudah untung mencapai stopnya, trailing stopnya, terus dia sudah mengunci, SL-nya sudah diubah di sini. Ini kan sudah ada pilihannya kalau nggak untung banyak, ya untungnya cuma sedikit segini. Tidak ada opsi untung banyak atau rugi. Nggak ada, opsi rugi sudah nggak ada. Posisi seperti ini. Sehingga TP-nya ini bisa dihapus. Begitu TP-nya bisa dihapus, nah ini kita bisa membuat kesempatan yang benar-benar tak terbatas. Nah, bisa ke bawah terus, SL-nya akan dipindah terus ke sini.
Ini harganya terus ke bawah, pindah lagi, dikunci lagi lebih banyak. Untungnya sampai tak terhingga. Ini metode support dan resisten ya. Ya, sebisa mungkin jangan transaksi di tengah-tengah sini ya. Ini sebisa mungkin jangan transaksi di tengah-tengah ini. Kotak kuning di sini jangan. Karena ini jauh dari ini clear area istilahnya. Jauh dari support dan resisten. Nanti kalau pasang stop loss-nya juga keseretnya juga jauh. Ini nanti tidak bisa menggunakan kaidah 1% risiko tadi. Ini kalau dengan menggunakan sistem SNR. Kalau dengan manajemen sudah ya. Apa itu? Scale in ya. Scale in sudah minggu lalu sudah saya jelaskan. Ada pertanyaan? Jadi metode ini kenapa bisa dikatakan ini adalah anti bangkrut? Cobalah teman-teman bayangin. Kita itu nggak usah nganalisa saja. Ibaratnya ngawur lah, ibaratnya ngawur begitu, buy atau sell. Kalau kita pas bener itu menghimpun sebanyak mungkin keuntungan, tapi kalau pas salah kita batasi. Masa sih 100 kali ngawur itu nggak enak sih bener blas. Nah, itu loh, kasarannya ngono loh. Kan yo nggak, yo kalau kita ngomong nggak mungkin bangkrut terlalu naif ya, terlalu dulu apa ndisiki kerso ya, tapi kita buat logika aja. Kita ngawur 100 kali masa sih, soalnya pilihannya itu cuma dua, kalau nggak naik ya turun gitu. Kalau nggak buy ya sell, kan selesai. Kecuali kalau pilihannya kayak dadu itu, ada kombinasi-kombinasi kayak togel gitu ya. Pak Seli suka togel ya. Kayaknya bandarnya malahan itu. Nah itu tak suruh nangkep Pak Alek itu bandar togel itu Pak. Tuh Pak Seli tulisannya Endang. Namanya siapa Pak Seli? Ya, kalau kita berpikir togel itu jauh lebih rumit lah. Konyol kan. Nah, ini loh cuma dua, milihnya buy atau sell. Gitu aja. Oke, Pak Alek ada pertanyaan Pak Alek. Gimana itu back testnya atau forward testnya? Sudah nemu yang terbaik belum? Nah, Pak Thomas pernah 10 kali berturut loss. Nah, 10 kali, baru 10 kali kan. Kalau resikonya dibatasi 1% cuma 10%, Pak. Masa kalau ada kesempatan untuk untung, ya bisa puluhan persen juga keuntungan, apalagi dengan piramiding atau scale in itu. Ketika untung, lotnya ditambah dari satu lot menjadi 2 lot, tapi resikonya yang 2 lot itu, kalaupun rugi bisa ditutup dengan 1 lot di bawahnya. Caranya begitu, Pak. Nggak pernah kan mempraktekkan seperti itu ya, Pak Alek ya? Coba aja, itu asik kalau sudah untung sampai 3 level gitu ya, dari 1 lot, 2 lot, 3 lot, 4 lot gitu ya. Itu udah rasanya tinggal nunggu momen bener-bener terbang aja itu. Kalau harganya benar-benar terbang makin banyak lagi. Nah, itu alangkah bagusnya nanti kalau robotiknya sudah sempurna. Ya. Nanti akan saya bagi-bagi gratis sama teman-teman ya. Mudah-mudahan minggu depan ya saya bagikan gratis. Tapi ya untuk yang nasabah ya, untuk nasabah GK Invest cabang manapun nggak masalah. Pak Seli ada pertanyaan? Pak Alek, Pak Agus, Pak Han? Oke, sudah ya. Ada Pak Thomas. Kalau untuk yang strategi buy dan sell belum ketemu, setelan yang pas. Oh, ini soal robotnya. Oh, yang single trade ya Pak. Ya, yang bagus
single trade memang. Nanti saya sharing. Saya ada settingan untuk gold single trade di H4 ya. Nanti sharing-sharing bisa.